Ada pengkhianat di dalam. Bab 248. Biasanya Hendrik selalu pulang sangat malam. Sekarang karena ada Darlin, di rumah pun menjadi berbeda. Sampai waktu pulang kerja, tidak peduli ada urusan yang seberapa penting, dia tetap akan membiarkannya dan memilih untuk pulang ke rumah. Saat dia pulang, Darlin dan Derek tidak ada di rumah. Dia pun tercengang, menanyakan pada pelayan dan mengatakan mereka pergi ke taman. Hati yang tersendak pun akhirnya merasa tenang. Hendrik termenung. Sejak kapan dia merasa kehilangan? Mungkin semenjak Darlin berpisah dengan Yos dan pindah kemari. Tidak menduga dia yang sudah berusia 30 tahun juga bisa seperti anak muda yang hatinya dikendalikan orang lain. Tapi rasa ini tidak terlalu buruk, bahkan membuatnya ketagihan. Dia pun tidak tahan dan berkata dalam hati, "Hendrik, sejak kapan kamu menjadi seperti anak kecil?" Segera Darlin pun membawa Derek pulang. Hendrik barusan bersiap-siap untuk berbicara, melihat ada yang salah dengan wajah Darlin. Dia pun dengan perhatian bertanya, "Darlin, ada apa denganmu? Apakah terjadi sesuatu?" Darlin tidak menduga Hendrik sudah pulang. Segera menyembunyikan kekesalannya, diganti dengan senyuman tenang. "Tidak apa-apa. Hendrik, kamu sudah pulang kerja ya?" "Iya." Tatapan Hendrik bersinar. Dia tahu Darlin sedang berbohong. Sama sekali tidak ingin membongkarnya. Dia tidak ingin membuat Darlin merasa terlalu dikekang. Sekarang mereka barusan bersama, masih ada banyak waktu. Tatapan yang lembut melihat ke arah Derek. "Derek, apakah kamu senang keluar bermain dengan ibu hari ini?" Derek menganggukkan kepala dan berkata, "Ya, senang sekali. Di sana ada seekor merpati gendut yang pintar, tapi sangat congok. Bahkan sudah tidak bisa terbang lagi." Hendrik yang mendengar Derek sangat menyukai merpati itu, nadanya juga terdengar kecewa. "Derek pergi ke taman mana? Lain kali paman bawa kamu pergi ke sana ya." "Taman air. Baik, paman." Derek ingin melihat merpati gendut itu, jadi dengan senang menyetujuinya. Hendrik menyodorkan tangan mengelus rambutnya, tersenyum dan berkata, Kita pergi cuci tangan dulu. Sebentar lagi sudah bisa makan. Derek pasti sudah lapar kan?" Sudah bermain seharian, Derek pasti sudah lapar. Dengan patuh membiarkan Hendrik menggandengnya pergi mencuci tangan. Darlin termenung melihat Derek yang digandeng pergi oleh Hendrik. Bahkan sama sekali tidak merasa ragu. Sejak kapan Derek dan Hendrik begitu dekat? Kenapa dia tidak tahu? Tidak tahu kenapa hatinya terasa sedih. Derek tetap memerlukan kasih sayang seorang ayah. Saat makan, Darlin mulai memperhatikan. Menyadari Hendrik tidak begitu makan dan duluan mengambil sayur untuk Derek. Mengopek udang, duluan membiarkan Derek untuk makan. Barusan dia makan. Yang paling penting adalah gerak-gerik Hendrik sama sekali tidak dibuat-buat. Semuanya adalah tindakannya yang tulus. Sama sekali bukan demi menariknya. Darlin merasa Hendrik yang seperti ini semakin membuatnya takut. Tapi melihat senyuman di wajah Derek, dia tidak bisa menolak perhatiannya. Dia bisa menolak, tapi tidak bisa membantu Derek menolaknya. Hendrik sambil memperhatikan Derek makan, sambil memperhatikan gerak-gerik Darlin. Melihat dia sepertinya melamun, dengan perhatian bertanya, "Darlin, ada apa denganmu? Apakah sayuran ini tidak cocok dengan seleramu?" "Oh, tidak. Sayuran ini sangat enak. Aku sedang makan."
Darlin buru-buru menggelengkan kepala sambil berkata. Derek dengan perhatian mengambil seekor udang dan menaruhnya di mangkuk Darlin. Dengan suara imut berkata, "Ibu, makan udang untuk menambah kalsium." Derek juga makan ya." Darlin melihat udang putih dan gendut di mangkuknya. Hatinya pun tidak tahu sedang memikirkan apa. Hendrik begitu baik pada Derek karena benar-benar merasa Derek sangat membuat orang merasa kasihan. Dia masih belum berusia 4 tahun, namun sudah begitu pintar melihat ekspresi orang. Sangat sering dia melihat Derek sedang diam-diam melihat ekspresi orang, seperti sedang menebak pemikiran orang lain. Anak yang begitu berhati-hati, bagaimana orang tidak merasa kasihan padanya? Setelah makan malam, Hendrik menemani Derek bermain catur terbang di ruang tamu. Darlin sedang memotong buah-buahan di dapur dan mengantarnya untuk mereka. Mereka terlihat sangat dekat. Hanya Darlin yang tahu, di dalam hatinya sepertinya kehilangan sesuatu. Darlin masih tidak bisa melupakan telepon dari Yos. Dengan sepengetahuannya pada Yos seharusnya bukanlah orang yang begitu berkompromi. Ejekannya yang dia katakan, Yos bahkan tidak mengatakan apapun dan menutup teleponnya. Hal yang sangat jarang ditemui ini membuat hatinya merasa tidak tenang. Selalu merasa akan ada hal buruk yang akan terjadi. "Ibu, teleponmu." Darlin melihat telepon di tangan Derek. Barusan menyadari ternyata dia tanpa sadar melamun lagi. Hanya bisa berpura-pura tidak ada apa-apa dan mengambil telepon dari tangannya. Kali ini dia dengan berhati-hati melihat siapa yang menelponnya. Menyadari bukan pria yang menjengkelkan itu, tidak tahu kenapa dia merasa kecewa. Darlin kembali memarahi dirinya sendiri di dalam hati, lalu mengangkat telepon. "Lina, kamu mencariku?" "Iya, kamu keluar sebentar ya. Biarkan Hendrik yang menjaga Derek sebentar." Perlina pulang dan tidak melihat Jasper. Setelah menelpon juga tidak ada yang angkat. Pergi mencarinya di kantor juga tidak ada. Hatinya masih belum tenang. Jangan-jangan Jasper sudah duluan mati darinya kan? Dia pun buru-buru menelpon teman baiknya. "Apa yang terjadi?" Darlin melihat sejenak dan kembali menatap Derek yang berada di samping Hendrik. Perasaannya terasa aneh. "Itu aku beritahukan padamu. Kamu tidak boleh gegabah dan marah ya." Perlina batuk beberapa kali, menyembunyikan rasa bersalahnya. Mengapa saat dia mendengar ucapan Perlina ini ada sebuah pertanda kurang baik? Darlin dengan pasrah berkata, "Lina, kamu melakukan masalah apa lagi?" "Bukan masalah apa." Perlina ingin mengelabuinya. Ucapan akhirnya dia katakan dengan suara kecil. "Tidak mengatakannya dengan jelas, aku tidak akan keluar." Darlin langsung mengungkapkan pendiriannya. Kalau tidak mengatakan dengan jujur, dia tidak akan keluar rumah. Perlina tahu kalau dia tidak mungkin tidak mengatakannya. Hanya dengan putus asa menjawab, "Bukankah hari ini aku pergi makan dengan kalian? Sekalian memotret beberapa foto indah kalian. Lalu tidak hati-hati mengirimnya pada seseorang. Sekarang orang itu tidak jelas hidup atau mati." Perlina belum selesai berkata, Darlin sudah dengan suara besar berkata, "Kamu?" Tapi melihat dua pasang mata yang kompak melihatnya, dia pun menelan kembali ucapannya yang ingin memarahi orang. Menjawab mereka dengan senyuman. Wajah tersenyum, namun hatinya sudah sangat marah. Kalau Hendrik dan Derek tidak ada di rumah, dia sudah tidak bisa menahan emosinya. Dia benar-benar merasa aneh. Kenapa Yos tahu dia memasak di villa Hendrik? Darlin bahkan ingin mencekik mati teman baiknya itu.
Katakan, kamu sedang di mana? Dia akan pergi mencekiknya sekarang juga. Hehe, aku ada di Patikan Club. Perlina merasa bersalah dan tidak berani sombong lagi. Darlin membalikkan badan, menggigit gigi dan berkata, "Tunggu aku."